aku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Halo semua, selamat datang di ACC Youth. Selalu ikuti ibadah kami setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan sebelum mulai ibadah ini, jauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita, karena di sini kita mencari Tuhan. Nah, karena hari-hari ini kita pandemi, jangan lupa kalian melakukan prokes atau protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menggunakan hand sanitizer, social distancing, dan cuci tangan. Bagi kalian yang ingin memberi persembahan, kalian bisa memberi di rekening di bawah ini. Selamat beribadah. Happy Sunday ACC. Mari sama-sama bersuka cita dalam Tuhan, sebab Yesus adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Angkat suaramu tinggi nama Tuhan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Haleluya.
Allah yang perkasa, berkuasa atas segalanya. Jemaat Tuhan, beberapa waktu yang lalu ketika saya berdoa, saya menyembah Tuhan, saya merasakan kuasa Roh Kudus begitu kuat menjamah kehidupan saya. Saya katakan, Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus-Mu, aku tidak bisa berjalan. Aku tidak bisa melayani Engkau. Aku lemah. Tapi aku percaya saat kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam kehidupanku, aku akan berjalan dalam setiap rencana-Mu. Saya katakan dalam iman, dan kekuatan Allah itu mengalir dalam kehidupan saya. Saya sembah Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan sebuah pujian buat saya pada waktu itu. Saya rindu untuk memujikan pujian ini buat setiap jemaat sekalian. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kuasa Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam hidupku. Roh Kudus nyata di sini, kuasanya menjamah kehidupanku, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat nyata bagiku, ya Roh Kudus penuhiku. Haleluya. Biar kuasa-Mu mengalir atas tempat ini Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir dalam hidupku. Roh Kudus nyata di sini, kuasanya menjamah kehidupanku, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat nyata bagiku, ya Roh Kudus penuh. Oh, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat nyata bagiku, ya Roh Kudus penuhiku. Ku percaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam seluruh kehidupanku. Saya kuasa-Mu Tuhan menjamah dan mengalir dalam kehidupan kami. Haleluya. Mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat nyata bagiku, ya Roh Kudus penuhiku. Mengalir
penuh. Ya Roh Kudus pulihkanku, ya Roh Kudus pulihkanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus sembuhkanku. Roh Kudus pulihkanku, Roh Kudus sembuhkanku. Haleluya. Mengalirlah kuasa Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Percaya kepadamu, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Cuma Tuhan, Engkau yang sakit, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau yang lemah, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau yang mengalami pergumulan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Rasakan zaman kuasa Roh Kudus mengalir menjamah kehidupanmu. Haleluya. Jesus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan. Roh Kudus, mari menjamah setiap kami, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Rasakan kuasa-Nya mengalir dimanapun Engkau berada. Jesus. Mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat-Mu nyata bagiku, ya Roh Kudus penuhiku. Mari mengalir Tuhan, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat-Mu nyata bagiku, ya Roh Kudus penuh. Mengalir, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat-Mu nyata bagiku, ya Roh Kudus penuh. Sekali lagi sama-sama, mengalir, mengalir kuasa Roh Kudus, memulihkan seluruh kehidupanku. Mujizat-Mu nyata bagiku, ya Roh Kudus penuh. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus pulihkanku. Ya Roh Kudus sembuhkanku. Roh Kudus sembuhkanku. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu menjamah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami. Dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan.
Berbicaralah dalam seluruh kehidupan kami. Kami siap menerimanya. Kami terima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom youth people, selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Saya berharap kita tetap on fire dalam Tuhan, tetap bersemangat dalam Tuhan. Roh kita semakin menyala-nyala. Semakin hari justru kita harus semakin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya kasih judul Be Smart, yang berarti adalah menjadi pintar atau menjadi cerdas, menjadi pandai. Tentunya kita pengen menjadi orang-orang muda yang penuh dengan pengetahuan dalam kehidupan kita, sehingga masa depan kita pun juga menjadi baik. Youth people, sejak dari lahir, kita sudah mendapatkan didikan pengetahuan. Yang pertama tentunya dari orang tua kita. Kemudian usia udah cukup, kita masuk playgroup, TK, masuk lagi SD, kita belajar sungguh-sungguh, kita menyelesaikan setiap ujian yang ada, masuk ke level berikutnya, sampai akhirnya kita lulus S1. Bahkan kita lulus S2, S3, kita dapat gelar dari sarjana, sampai dengan doktor, sampai dengan profesor. Tentunya kita lakukan semuanya itu supaya kita menjadi orang yang berpengetahuan, orang yang cerdas, orang yang pandai. Dan saya senang kalau lihat anak-anak Tuhan berprestasi di sekolahnya, berprestasi di kampusnya, mendapatkan nilai akademis yang bagus. Mungkin di tempat kerjanya, hasil kerjaannya bagus, mendapatkan prestasi. Saya senang kalau lihat, mendengar hal-hal ini. Ya, kita bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi smart, menjadi cerdas, pandai, tapi bukan hanya sekedar dari kacamata sekuler, dari kacamata dunia yang menilai kita. Tetapi bagaimana kita menjadi pintar, cerdas dari kacamata Tuhan juga. Tuhan juga menilai, memandang kita sebagai orang muda yang pintar, yang cerdas. Karena seringkali kita mendapatkan nilai yang bagus, kita mendapatkan prestasi yang luar biasa, tetapi Tuhan memandang kita beda. Sebagai orang yang salah dalam memilih sesuatu. Youth people, hari-hari ini kita mendengar istilah crazy rate, ya, dimana dia orang yang masih muda tetapi mempunyai kekayaan yang luar biasa. Dalam beberapa tahun saja dia sudah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, sehingga apapun barang dia beli, jam tangan Rolex yang harganya miliaran rupiah, dia bilang murah, dan lain sebagainya. Apapun dia beli, dia punya harta yang begitu luar biasa. Mungkin tabungannya di bank sudah ratusan miliar. Ya, orang-orang menganggapnya sebagai orang muda yang cerdas, yang pandai. Dalam usianya yang masih muda, dia bisa mengolah bisnis yang sedemikian rupa sehingga mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tetapi kita melihat endingnya bagaimana orang-orang ini yang pamer kekayaan di media sosial seringkali. Bagaimana akhirnya? Akhirnya ternyata dia ketahuan bahwa bisnisnya nggak benar. Ya, dia ketahuan bahwa ternyata bisnisnya adalah judi online, sehingga hartanya harus disita negara, kekayaannya harus disita oleh negara, dan dia dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara. Sungguh hal yang tragis, yang sangat mengenaskan. Orang dunia menganggap dia sebagai orang muda yang cerdas, yang smart, pintar mengolah bisnisnya. Tetapi dia tidak bisa membedakan kebenaran dalam kehidupannya, sehingga akhir hidupnya sangat tragis. Nah, kita nggak mau menjadi orang-orang muda yang dianggap dunia kelihatannya cerdas, pintar, tetapi di mata Tuhan kita orang-orang yang bodoh. Tentunya kita mau orang-orang secara sekuler menghargai kita, melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang cerdas, yang pintar, dengan pengetahuan, dengan ilmu pengetahuan, tetapi Tuhan juga melihat kita sebagai orang-orang muda yang cerdas juga tentunya. Nah, kita akan belajar sama-sama sehingga kita menjadi orang-orang muda yang benar di mata Tuhan. You people,
Kalau kita berbicara tentang kepandaian, kecerdasan atau smart, di dalam firman Tuhan seringkali diistilahkan dengan kata-kata hikmat. Nah, tapi sebenarnya hikmat ini tingkatannya lebih tinggi daripada kecerdasan, daripada pengetahuan. Kenapa? Karena kecerdasan, kepandaian, pengetahuan bisa diperoleh dengan cara kita belajar rajin. Siapapun yang belajar rajin, maka dia akan menjadi orang yang pandai. Sudah hukumnya menjadi orang yang pinter. Tetapi belum tentu dia menjadi orang yang berhikmat. Karena hikmat itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita mendengar kata-kata hikmat, tentunya kita pernah mendengar cerita seorang raja yang bernama Salomo. Bagaimana dia memiliki hikmat yang luar biasa sehingga hidupnya diberkati Tuhan. Dia mendapatkan penghargaan dari raja-raja lain. Raja-raja lain datang kepada Salomo hanya ingin belajar hikmatnya dan memberikan persembahan kepada Raja Salomo dengan emas, dengan harta kekayaan sehingga hartanya Salomo bertambah begitu banyak, luar biasa. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang hikmat yang daripada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan sama-sama di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Haleluya. Sebuah firman Tuhan bagaimana menceritakan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Salomo tidak meminta penghargaan, tidak meminta kemuliaan, tidak meminta harta kekayaan, tapi dia meminta hikmat. Karena Salomo tahu kunci dari segala sesuatu adalah hikmat. Ketika dia meminta hikmat, maka dia mendapatkan segalanya yang daripada Tuhan. Dan kalau kita pelajari apakah itu hikmat, ternyata di ayat 9 ada penjelasannya bahwa hikmat itu adalah hal dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itulah hikmat, salah satu pengertian hikmat. Bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Kelihatannya simpel ya, youth people. Mungkin kita juga bisa, oh ini yang baik, ini yang jahat, kelihatannya gampang. Tetapi jika kita menghadapi sebuah permasalahan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita, seringkali kebanyakan kita gagal bisa memilih sesuatu yang benar atau yang salah, bisa memutuskan sesuatu yang benar atau yang salah dalam kehidupan kita. Banyak orang muda yang gagal, meskipun sudah berpengetahuan tinggi, meskipun sudah mempunyai gelar yang tinggi, meskipun sudah mungkin berprestasi luar biasa, tetapi banyak orang muda gagal ketika mengalami permasalahan dalam kehidupannya dan dia harus memutuskan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itulah dibutuhkan hikmat. Hikmat adalah pengetahuan, kekuatan untuk memutuskan kita memilih cara yang mana dalam kehidupan kita. Dan hikmat juga adalah sebuah pengertian yang daripada Tuhan. Hikmat itu adalah sebuah pewahyuan yang daripada Tuhan, yang memberikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berinovasi dalam bidang kita, sehingga kita bisa berkreativitas dalam bidang kita lebih daripada orang-orang pada umumnya. Tuhan berikan pewahyuan yang baru dalam kehidupan kita.
Ketika kita mempunyai hikmat yang daripada Tuhan, maka kita tentunya satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang cerdas, yang pandai secara kacamata dunia. Jika kita mendapat hikmat yang daripada Tuhan, seperti Salomo, raja-raja lain justru belajar kepada Salomo yang penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, hikmat sangat berharga dalam kehidupan kita. Kalau kita baca dalam Amsal 8 ayat 11-12 dikatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Haleluya. Dikatakan hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Ketika kita boleh mendapatkan pengetahuan dari apa yang kita pelajari di sekolah kita, di kampus kita, kita menjadi orang yang pandai secara akademis. Kalau kita mendapat hikmat daripada Tuhan dan tinggal dengan pengetahuan kita, maka kita menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang sukses luar biasa di dalam Tuhan, bukan hanya secara sekuler. Oleh sebab itu, kita sangat perlu memiliki hikmat yang daripada Tuhan, youth people. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita mendapat hikmat yang daripada Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama supaya kita smart, pintar dari kacamata Tuhan, mendapatkan hikmat. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan supaya kita mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah kita bisa mendapatkan hikmat adalah seperti apa yang dilakukan Salomo. Salomo mendapatkan hikmat karena dia meminta kepada Tuhan. Tentunya Salomo mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar meminta, tapi dia membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau memiliki hikmat yang daripada Tuhan, tentunya kita harus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ingat, you people, bahwa kita akan sama seperti apa yang kita sembah. Kalau kita dekat terus dengan Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Tuhan adalah sumber hikmat. Tuhan mengatur bumi dan surga dengan hikmat yang luar biasa. Ketika kita berintimasi dengan Tuhan, maka Dia akan berikan hikmatnya dalam kehidupan kita. Karena hikmat tidak bisa dipelajari seperti ilmu pengetahuan. Hikmat adalah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama, kita harus membangun kehidupan kita berintimasi dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hikmat. Yang kedua, kita harus belajar dari buku, sumber daripada pengetahuan, daripada hikmat itu sendiri. Apa buku itu? Itu adalah Alkitab, buku dari segala buku, yaitu Alkitab, firman Tuhan. Dialah sumber pengetahuan, dialah sumber hikmat yang sesungguhnya. You people, kita harus belajar firman Tuhan secara konsisten. Bukan hanya pada waktu mood kita tuh ada atau tumbuh. Kita harus belajar firman Tuhan secara konsisten apapun keadaan hati kita. You people, prinsipnya sama dengan kita belajar di sekolah atau di kampus. Kalau kita mau lulus ujian, maka kita harus belajar dengan rajin. Setiap hari tentunya. Tidak harus menunggu perasaan hati kita, mood hati kita. Coba kalau kita belajar mood-moodan, kira-kira gimana hasil nilai kita, hasil ujian kita? Tentunya tidak akan baik, bukan? Kalau lagi mood belajar, kalau enggak ya enggak. Kita tidak akan bisa lulus ujian. Demikian juga dalam kehidupan ini, kita untuk memutuskan sesuatu yang baik dan benar, ketika kita menghadapi ujian, permasalahan dalam kehidupan kita, kita nggak akan bisa lulus kalau kita tidak belajar firman Tuhan secara konsisten dalam kehidupan kita. Baik suka, tidak suka, kita harus konsisten belajar firman Tuhan. Ketika kita konsisten belajar firman-Nya, maka hidup kita penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan saat dalam kondisi yang sulit dalam kehidupan kita. Karena kita penuh dengan hikmat yang daripada Tuhan.
Ketika kita membaca firman Tuhan, ada pewahyuan yang baru. Nah, inilah yang dinamakan hikmat. Ada pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan lewat firman-Nya dalam kehidupan kita. Yang berikan kekuatan, jalan keluar, bahkan inovasi yang baru, kreativitas yang baru dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Oleh sebab itu, yang kedua, kita harus rajin belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana supaya kita mendapat hikmat. Kita harus belajar kehidupan bersama dengan Tuhan setiap hari. You people, seringkali kita hanya melewati hari-hari kita sedemikian rupa. Hanya melewati saja. Pagi hari kita bangun, berdoa, sarapan pagi, lalu kita pergi ke sekolah atau ke kampus, atau mungkin kita belajar secara online. Terus aktivitas berikutnya sampai malam hari, kita tidur lagi, terus begitu berputar sepanjang hari. Kita hanya melewati hari demi hari tanpa belajar di dalamnya. Ketika kita hanya melewati hari demi hari begitu saja, maka usia kita bertambah, tetapi kita tidak ada pengetahuan dalam Tuhan. Hikmat kita nggak bertambah. Kedewasaan rohani kita tidak bertambah. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan di dalam Mazmur 90 ayat 12. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Apa artinya menghitung hari-hari? Artinya kita harus belajar setiap saat, setiap waktu akan Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap detik, setiap menit, setiap jam pasti ada peristiwa dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kadang-kadang kita menghadapi dalam satu hari, kadang-kadang kita menghadapi tantangan. Kita harus belajar ketika kita menghadapi permasalahan dalam satu hari itu. Apa Tuhan izinkan permasalahan ini terjadi? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana respon hati saya kepada Tuhan? Dan bagaimana cara menyelesaikannya bersama dengan Tuhan? Pelajaran apa yang saya ambil dari masalah hari ini? Ketika hari ini saya mendapat berkat, kita juga harus belajar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ajarkan dari berkat yang saya terima hari ini, sehingga saya bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ketika kita mempelajari kehidupan kita, ketika kita mengevaluasi kehidupan kita, ketika kita menghitung hari-hari kita dari waktu ke waktu, maka kita akan semakin penuh dengan hikmat Tuhan. Maka kita semakin penuh dengan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Rohani kita semakin dewasa jika kita mempelajari kehidupan kita dari waktu ke waktu, bukan melewati begitu saja. Kita mengevaluasi kehidupan kita. You people, kita juga harus memanage kehidupan kita sedemikian rupa. Tidak asal-asalan. Harus teratur kehidupan kita. Tidak hanya mut-mutan, menggunakan waktu kita. Menghitung hari juga berbicara bagaimana kita menggunakan waktu kita dengan bijaksana setiap hari. Tidak asal-asalan. Kita harus memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Intimasi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak membuang waktu begitu saja. Karena setiap waktu itu berharga di mata Tuhan dan pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kehidupan kita. Karena di sanalah Tuhan berbicara. Firman Tuhan katakan, menghitung hari-hari sedemikian rupa sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Kata-kata bijaksana adalah sinonim dengan berhikmat. Bijaksana berarti juga orang yang berhikmat. Adalah persamaan kata. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita berhikmat, supaya kita bijaksana, kita harus bisa memanage hari-hari kita dengan baik. You people, kalau kita menggunakan waktu-waktu kita dengan baik, maka itu akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dengan baik, maka akan berubah menjadi sebuah karakter. Dan karakter inilah yang melekat dalam diri kita sebagaimana hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga kita terbiasa menyelesaikan sesuatu dengan respon hati yang benar. Menyelesaikan sesuatu dengan respon hati yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang ada. Menghadapi tantangan yang ada. You people, ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan.
ketika kita memanage waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan baik, dan kita selalu belajar di dalamnya bagaimana Tuhan mengajar kita lewat aktivitas setiap hari dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang benar-benar berhikmat di dalam Tuhan. Menjadi orang yang semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin cerdas di dalam Tuhan, semakin pandai di dalam Tuhan. Dan orang yang semakin mengenal Tuhan, semakin cerdas, semakin pintar di dalam Tuhan, maka orang itu akan semakin rendah hati, karena karakter Kristus ada di dalam kehidupannya. Dan itulah kunci keberhasilan yang sesungguhnya, seperti yang dimiliki Raja Salomo, hikmat yang sesungguhnya. Firman Tuhan tadi katakan bahwa hikmat itu bersama-sama dengan kecerdasan. Ketika engkau belajar sungguh-sungguh di sekolahmu, engkau belajar sungguh-sungguh di kampusmu, engkau bekerja sungguh-sungguh, engkau menjadi orang yang berprestasi di sana, dan hikmat Tuhan menyertai kehidupanmu. Engkau penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, engkau penuh dengan kedewasaan Tuhan, maka hidupmu betul-betul akan dibuat Tuhan menjadi orang muda yang berhasil. Engkau akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Bukan hanya sekedar engkau bisa membagi-bagikan berkat secara materi kepada orang-orang sekitarmu. Bukan hanya berbicara sekedar itu. Itu memang baik. Tetapi ketika karakter Kristus ada dalam kehidupanmu, engkau penuh dengan hikmat, maka orang diberkati melihat kehidupanmu. Orang diberkati dengan kata-katamu, orang diberkati dengan sikapmu, orang diberkati dengan respon hatimu, dan banyak orang datang kepadamu untuk belajar, dan mereka mengenal Kristus lewat kehidupanmu. Sama seperti Raja Salomo, di mana raja-raja datang untuk melihat hikmat Salomo. Demikian juga engkau orang-orang muda, kalau hidupmu penuh dengan hikmat, maka orang-orang sekitarmu akan datang kepadamu, diberkati atas apa yang engkau lakukan, diberkati atas sikap hatimu, respon hatimu, sehingga engkau betul-betul menjadi terang Kristus, sehingga engkau betul-betul menjadi berkat Tuhan, sehingga engkau betul-betul menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. You people, mari kita bukan hanya menjadi orang yang penuh dengan pengetahuan, kecerdasan secara akademis, secara pandangan sekuler, itu bagus, harus kita lakukan. Tapi mari kita menjadi orang yang cerdas di dalam Tuhan, penuh dengan hikmat, penuh dengan kedewasaan rohani, penuh dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita betul-betul menjadi orang muda yang sukses sepenuhnya dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Youth People, kita akan mengakhiri ibadah online kita hari ini. Kita akan bersyukur dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang muda yang cerdas, yang pandai dari kacamata dunia. Kami juga berpengetahuan, tetapi dari kacamata Tuhan, kami juga orang-orang yang penuh dengan hikmat, bisa menentukan baik dan benar Tuhan, dan bisa dewasa lebih dalam lagi dalam Engkau, sehingga hidup kami betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, kami bersyukur, dan biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang muda yang semakin cinta akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, dan hari ini biarlah Engkau memberkati kehidupan kami. Youth People, dimanapun Engkau berada, biar Engkau yang sakit, Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau yang mengalami permasalahan dalam kehidupanmu, Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan urapan kuasa dalam kehidupanmu, sehingga engkau mampu melewati segala sesuatu bersama dengan Kristus. Dan hamba-Mu berdoa, berkati Youth People dimanapun mereka berada Tuhan. Penyertaan Roh Kudus-Mu bersama dengan mereka, sehingga saat mereka bersama dengan Engkau, apapun yang mereka kerjakan akan berhasil. Diberkatilah Youth People dimanapun Engkau berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kau mulia
salibmu membukakan anugerah yang tiada terhenti.